Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Warsanjageta. Di sini kami mau menjelaskan tentang analisis penerapan akuntansi sektor publik pada LKPD Provinsi DKI Jakarta 2024. Latar belakang ASP dan peran pemerintah. Latar belakang akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan penggunaan keuangan negara atau daerah secara transparan dan akuntabel. Penerapan ASP menjadi sangat penting karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana publik yang berasal dari pajak, distribusi, serta sumber pendapatan lainnya demi kesejahteraan masyarakat. Pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, penerapan ASP mengacu pada standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual sebagaimana diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010. Peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, mengelola APBD secara efektif dan efisien. Yang kedua, menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan ASP pada Pemprov DKI Jakarta tahun 2025. Yang kedua, apakah laporan keuangan telah sesuai ASP? Yang ketiga, bagaimana dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan? Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis penerapan ASP pada Pemprov DKI Jakarta tahun 2025. Yang kedua, menilai kesesuaian laporan keuangan dengan SAP. Yang ketiga, mengetahui dampak ASP terhadap kualitas laporan keuangan. Berikutnya, wawancara umum akuntansi sektor publik. Pengertian akuntansi sektor publik yang pertama, proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Yang kedua, bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat. Ruang lingkup yang pertama, pemerintah pusat dan daerah. Kedua, BUMN dan BUMD. Yang ketiga, yayasan dan organisasi nirlaba. Yang keempat, lembaga pelayanan publik lainnya. Komponen laporan akuntansi sektor publik yang pertama, saldo anggaran lebih, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikutnya, regulasi dan standar di sektor publik. Yang pertama, regulasi utama. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembendaharaan Negara. Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Keempat, Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan. Berikutnya, standar akuntansi. Yang pertama, SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan, PP nomor 71 tahun 2010. Yang kedua, IPSAS atau International Public Sector Accounting Standards. Yang ketiga, IASK 35 untuk entitas nirlaba. Berikutnya ada teori dan konsep penganggaran sektor publik. Yang pertama, pengertian anggaran sektor publik. Yang pertama, rencana pendapatan dan belanja organisasi dalam periode tertentu. Kedua, digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran yang pertama, instrumen perencanaan. Kedua, instrumen pengendalian. Ketiga, instrumen evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, instrumen. Berikutnya ada prinsip anggaran. Yang pertama,
transparan, kedua akurat, tiga komprehensif, tiga efektif dan efisien, dan yang terakhir disahkan oleh legislatif. Yang keempat, pendapatan penganggaran. Yang pertama, pendekatan tradisional. Kedua, New Public Management atau NPM. Yang terakhir ada penganggaran berbasis kinerja. Berikutnya ada manajemen strategi dalam akuntansi sektor publik. Pengertian manajemen strategi. Yang pertama, manajemen strategi adalah proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam sektor publik, strategi digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terus ada tahapan manajemen strategi. Yang pertama, perumusan strategi atau visi, misi, tujuan, analisis SWOT. Kedua, ada perencanaan strategi. Ketiga, ada penganggaran. Empat, ada implementasi strategi. Dan yang kelima, ada evaluasi dan pengendalian. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan efektivitas organisasi pemerintah. Terus, mendukung tata kelola pemerintah yang baik. Halo, perkenalkan, nama saya Dewi Permatasari Simatupang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari perkuliahan SAP, yaitu Pusat Pertanggungjawaban Pemerintah. Pengertiannya yaitu Pusat Pertanggungjawaban adalah unit kerja yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerja unitnya. Manfaatnya yaitu meningkatkan efektivitas pengendalian manajemen dan mempermudah kinerja perangkat daerah. Fungsinya yaitu mengendalikan penggunaan anggaran, mendukung implementasi strategi pemerintah, menjadi dasar pengukur kinerja organisasi, dan mendorong penyusunan anggaran yang partisipatif atau participative budgeting. Di sini ada pengukuran kinerja pemerintah, yaitu pengukuran kinerja merupakan proses evaluasi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pertamanya yaitu adalah menilai efektivitas program pemerintah. Yang kedua, mengukur keberhasilan penggunaan anggaran. Yang ketiga adalah mendukung pengambilan keputusan. Dan di sini adalah tahap-tahapannya, yaitu perencanaan kinerja, implementasi program, evaluasi hasil kinerja, dan perbaikan berkelanjutan. Dan di sini ada konsep value for money atau VFM yang dalam sektor publik. Value for money merupakan konsep pengukuran kinerja yang menilai keberhasilan organisasi sektor publik berdasarkan tiga aspek mudah, yaitu prinsip value for money. Di situ ada ekonomi, memperoleh input dengan biaya yang hemat dan berkualitas, dan ada efisiensi, menghasilkan output maksimal dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Dan yang terakhir, efektivitas, yang mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dan di sini ada penerapan di pemerintah, yaitu digunakan sebagai dasar penganggaran berbasis kinerja dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Di sini ada struktur anggaran Pemprov DKI Jakarta. Komponen APBD, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan juga program dan kegiatan daerah. Tujuannya yaitu mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Juga ada sumber pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Di sini ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga lain-lain PAD yang sah. Di sini ada pendapatan transfer,
yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Juga ada struktur belanja daerah, belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan juga ada di sini belanja modal yaitu infrastruktur, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan juga belanja tidak terduga. Dan di sini program dan kegiatan prioritas DKI Jakarta. Fokus programnya itu adalah pendidikan, kesehatan, transportasi, dan penanggulangan kemiskinan, dan juga pengembangan infrastruktur dan digitalisasi pelayanan publik. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Terima kasih. Perkenalkan, saya Linda Lestari. Di sini saya akan membahas mengenai analisis laporan realisasi anggaran atau LRA. Pengertian dari LRA sendiri adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan selama 1 tahun anggaran. LRA disusun menggunakan basis kas dan digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan APBD. Berikut merupakan tabel realisasi APBD tahun 2024 kami ambil dari LKPD DKI Jakarta tahun 2024. Untuk pendapatan daerah, realisasinya itu mencapai 97,34% dari target anggaran, yaitu sebesar untuk anggarannya sebesar 74,9 triliun dan untuk realisasinya sebesar 72,9 triliun. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Untuk komposisi pendapatan terdiri atas PAD sebesar 50,74 triliun, pendapatan transfer sebesar 21,62 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 589,7. Untuk tabel relasi belanja daerah seperti terlampir dalam video ini, untuk belanja daerah itu mencapai 70,01 triliun, di mana belanja daerahnya itu terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja transfer. Dan hal ini itu menunjukkan sebagian besar anggaran berhasil direalisasikan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah DKI Jakarta. Jadi tadi kan terlihat ya, untuk pendapatan daerah itu realisasinya 72 triliun, untuk belanjanya itu ada 70,01 triliun. Dan di sini jadi terlihat bahwa meskipun APBD dianggarkan mengalami defisit sebesar 1,08 triliun, realisasi justru menghasilkan surplus 2,94 triliun. Nah, hal tersebut menunjukkan pengendalian belanja cukup baik. Laporan ini menggambarkan kinerja operasional pemerintah selama 1 periode. Jadi berbeda dengan LRA ya, kalau LRA itu dari basis kas, kalau LO itu dari basis akrual. Fungsi LO sendiri itu untuk menunjukkan pendapatan dan beban secara akrual dan mengukur surplus atau defisit. Pendapatan LO itu mencapai 100,12 triliun. Kontributor terbesar berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD sekitar 76,5% dari total pendapatan 4 triliun. Jadi beban lebih rendah dibandingkan pendapatan ya, di mana pendapatannya tadi itu kan sebesar 100, sekian triliun, sehingga pemerintah memperoleh surplus operasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan mampu menutup seluruh beban operasional pemerintah. Dan setelah memperhitungkan kegiatan operasional, surplus LO itu menjadi 30,65 triliun. Di laporan ini itu menunjukkan kondisi keuangan pemerintah pada tanggal pelaporannya. Dan untuk informasi yang disajikan dalam neraca itu ini bisa dilihat untuk neraca atau laporan posisi keuangan LKPD DKI Jakarta tahun 2024. Dan di sini terlihat untuk ekuitas pada tahun 2023 itu sebesar 715 triliun, sedangkan di tahun 2024 itu meningkat menjadi 745 triliun. Neraca untuk analisisnya adalah dari aset mencerminkan seluruh sumber daya yang dikuasai pemerintah untuk mendukung pelayanan publik.
publik. Aset memiliki aset lancar, investasi, aset tetap, dan aset lainnya. Kewajiban terdiri dari utang jangka pendek maupun utang jangka panjang yang harus dipenuhi pemerintah. Pengakuan kewajiban dilakukan sesuai dengan kebijakan SAP berbasis akrual. Selanjutnya untuk ekuitas. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah setelah dikurangi seluruh kewajiban. Nilai ekuitas dipengaruhi oleh surplus atau defisit LO, koreksi, dan perubahan nilai aset. Selanjutnya untuk analisis laporan arus kas atau LAK. Dari pengertiannya sendiri, LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas selama satu periode. Laporan ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan kas dan membiayai kegiatan operasional, investasi, serta menjaga likuiditas keuangan daerah. Untuk informasi yang disajikan itu berupa aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Hasil analisis dari LAK ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah DKI Jakarta sudah memenuhi kebutuhan kas dan bisa menjadi dasar pengelolaan likuiditas daerah. Jadi CALK itu berfungsi untuk memberikan penjelasan secara rinci terhadap setiap pos dalam laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih lengkap dan mudah dipahami. Fungsi CALK sendiri itu untuk menjelaskan rincian setiap pos laporan keuangan, dan untuk penjelasan setiap pos-pos laporan keuangannya pun sudah secara rinci, yaitu mencakup seluruh komponen. Ada LRA, LPA, LPSAL, neraca, LO, LAK, dan LPE, sehingga pengguna laporan dapat memahami asal-usul setiap angka yang disajikan. Kemudian untuk pengungkapan informasi tambahannya, dalam CALK LKPD DKI Jakarta juga sudah mengungkapkan informasi penting seperti perubahan kebijakan akuntansi, rincian aset tetap, investasi pemerintah, kewajiban, koreksi pencatatan, serta informasi penting lainnya yang tidak dijelaskan dalam laporan utama. Selanjutnya untuk dampak dan manfaat penerapan SAP, yaitu ada transparansi. Dalam transparansi ini ada dampak positif, yaitu informasi keuangan lebih lengkap, mudah pengawasan publik, meningkatkan keterbukaan pengelolaan APBD, dan dengan adanya transparansi ini maka akan menghasilkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu meningkat. Kemudian ada akuntabilitas. Dampak positifnya itu pertanggungjawaban penggunaan anggaran lebih jelas, memudahkan audit oleh BPK, dan memperkuat tata kelola pemerintah. Hasil yang diperoleh adalah pengelolaan keuangan lebih tertib dan terukur. Kemudian ada kualitas laporan keuangan. Kualitas yang dihasilkan jika kita menerapkan SAP adalah laporan keuangan menjadi lebih relevan, andal, dapat ada analisis capaian kinerja daerah. Indikator tahun 2024 itu IPM meningkat menjadi 84,15, tingkat kemiskinan turun menjadi 4,14%, pengangguran turun menjadi 6,21%, dan pendapatan per kapita meningkat menjadi 344,35 juta. Maknanya, pengelolaan keuangan mendukung pencapaian pembangunan suatu daerah. Kesimpulannya, hasil analisis dari LKPD Pemprov DKI Jakarta tahun 2024 adalah 1. Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan akuntansi sektor publik sesuai standar akuntansi pemerintah atau SAP berbasis akrual. Yang kedua, struktur APBD telah dikelola melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang sistematis. Dan yang ketiga, laporan keuangan yang disusun melalui LRA, LO, neraca, LAK, LPE, dan CALK sudah sesuai dengan ketentuan SAP. Itu untuk rekomendasinya. Itu ada 1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Yang kedua, memperkuat sistem pengendalian internal untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.
kemudian mengoptimalkan transparansi melalui publikasi laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat, memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap program serta kegiatan yang dibiayai APBD. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas penggunaan laporan agar setiap program memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Untuk harapannya sendiri, terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. I just had to let you know you're